Ini kan lagi viral sekarang ini ketika masalah kumandang azan gitu. Dalam hadis Nabi dikatakan idza nudiya lis-shalah adbaros syaiton. Kalau sudah dikumandangkan azan untuk sholat, setan lari terbirit-birit. Walahu durat, dan setan punya kentut. Jadi lari sambil terkentut-kentut. Kenapa? Naik tangga, turun tangga. Nah kemudian ketika selesai kumandang azan, datang lagi dia goda manusia agar apa? Tidak mau berdoa dan bersalat pada Rasulullah. Makanya ketika orang azan ngobrol, selesai azan ngobrol gitu ya. Kenapa? Setan masuk itu. Sampai akhirnya dikumandangkan iqamah, setan lari lagi. Karena tidak ingin mendengar kalimat syahadat yang diucapkan oleh manusia itu. Tetapi apa? Ketika manusia sholat, setan datang lagi menggoda manusia. Nah kenapa? Rupanya alasannya, kenapa ketika azan qomat setan lari? Takut karena muazin dan mukim dalam hal ini tidak terkena pengaruh riya dalam perbuatannya itu. Makanya kata Rasulullah apa? Kalau azan sampaikan sekeras-kerasnya, bukan dikecilkan volumenya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana musyrikin. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi cerah, pagi yang cukup hening pada kesempatan kali ini dalam suasana kata orang lagi ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kita bersyukur bisa duduk bersama-sama di majelis ini untuk kita senantiasa memotivasi diri agar kita paham terhadap agama Allah dan kita bisa beribadah semaksimal mungkin agar mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, contoh teladan bagi kita semua yang kita berharap mau berkhutbah pada beliau agar kita layak menjadi umatnya yang berhak mendapat syafaat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Untuk kajian kita pada pagi hari ini, karena sifatnya langsung kita mungkin dengan setengah talk show lah gitu. Jadi biar hidup suasananya, biar nggak makin menjauh duduknya, kita berikan tema tentang kezaliman itu harus dihentikan. Sepakat nggak kira-kira? Jadi kezaliman harus dihentikan. Kenapa harus dihentikan? Ada sabda Rasulullah SAW, juga Imam Muslim mengatakan, iyyakum waz-zulma, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, wattaqu as-suha, fa inna man ahlaka man kana qablakum ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rasulullah SAW memberikan ultimatum pada kita sebagai umatnya dengan kata-kata iyyakum waz-zulma. Artinya hindari segala macam jenis kezaliman. Kalau hindari itu berarti kita laksanakan atau tinggalkan. Kita tinggalkan. Bahkan kata-kata hindari itu juga ada yang namanya tindakan proaktif. Karena menghindari. Contohnya ini lagi renovasi masjid,
biasanya tukang suka pakai kren ke atas. Iya. Nah, ketika hindari jalan ini, jangan dideketin. Dan kalau perlu kasih tahu orang jangan lewat situ. Kenapa? Khawatir ketiban cat. Nah, kalau catnya doang yang jatuh, kalau krennya yang jatuh kan jadi masalah. Jadi kita hindari artinya kita tinggalkan jauh-jauh dan berusaha untuk mengajak orang jangan mengerjakan. Kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan di hari kiamat nanti. Ada yang pernah merasakan dan tahu bagaimana gelapnya di hari kiamat nanti? Ada yang tahu? Zulumatun ba'duha fawqa ba'din. Kegelapan di atas kegelapan. Hatta iza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Jadi seandainya dia keluarkan tangannya dari kantongnya, itu nggak kelihatan tangan. Pernah kita merasakan gelap seperti itu? Nggak ngelihat tangan kita sendiri? Nah, ini kata kenapa? Begitu dahsyatnya akibat dan perbuatan zalim tersebut. Makanya Rasul katakan iyyakum waz-zulma. Kemudian berikutnya wattaqu as-suha. Nah, kenapa orang berbuat zalim? Salah satu alasannya yaitu adanya sifat bakhil pada manusia itu. Kenapa orang berzalim? Karena bakhil. Contohnya, demi untuk mendapatkan segalanya, agar dia menguasai sesuatu, dia lakukan tindakan-tindakan yang menyelanggar aturan. Kenapa orang korupsi? Korupsi kezaliman itu. Karena orang sebut bakhil. Kenapa bakhil? Dia tidak rela kalau orang lain menikmati harta itu. Apalagi kalau sekarang kondisinya daripada orang lain korupsi, saya korupsi. Nah, ini salah lagi. Kan gitu kan biasanya. Pokoknya di atasan nih, asal udah baik gitu ya. Sebagai manajer, sebagai direktur udah baik, jujur, nggak ada pun apa-apa. Tapi kata direkturnya, nanti anak buah saya yang malah korupsi ini. Udahlah, mendingan saya aja daripada dia. Akhirnya berlomba-lomba korupsi. Makanya kita katakan dulu ada salah satu efek dari adanya otonomi daerah itu akhirnya apa? Menciptakan raja-raja baru dalam korupsi. Karena setiap daerah punya otoritas masing-masing. Walaupun hikmahnya sebenarnya otonomi daerah itu tujuannya apa? Untuk membangun wilayah biar mereka bersifat berlomba-lomba, memanfaatkan hasil buminya, memanfaatkan kualitas daripada SDM di lingkungan masing-masing. Nah, ini kita harus pahami bahwasanya karena salah satu penyebab orang buat zalim adalah wattaqu as-suha. Hindari sifat bakhil. Kenapa? Karena fa innama ahlaka man kana qablakum, karena banyak binasa golongan sebelum kalian itu ansapaku dima'ahum, gara-gara bakhil tadi saling bunuh-bunuhan. Apalagi saya sering mendapatkan kasus dalam warisan gitu. Nah, karena masing-masing punya sifat bakhil, mereka tidak rela kalau tanah semeter aja diambil saudaranya. Padahal cuma semeter loh. Dan saudara kandung tidur bareng-bareng sekamar, tapi gara-gara sifat bakhil itu tidak rela untuk melepaskan 1 meter tanah untuk saudaranya. Maka Rasulullah ansapaku dima'ahum. Bahkan apa? Wastahallu maharimahum. Dan mereka saling menghalalkan apa yang diharamkan oleh Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada kata-kata, kalau mereka sudah punya keinginan dan hasrat yang tinggi untuk mengembangkan sifat bakhilnya, maka segalanya halal baginya. Walaupun harus berbohong, halal. Walaupun harus ngomong kotor, halal. Walaupun menganalogikan azan dengan gonggongan anjing, halal kan gitu. Kenapa? Inilah gara-gara sifat zalim itu. Sehingga kita lihat bagaimana larangan itu Allah berikan pada kita, maka Allah menggambarkan pada zatnya, pada dirinya tidak akan menzalimi siapapun. Lihat surat An-Nisa ayat 40 kalau nggak salah itu.
Kata Allah apa? Innallaha la yazlimu misqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ibha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Kata Allah, innallaha la yazlimu misqala dzarratin. Allah itu tidak akan berbuat zalim sedikit pun. Sekecil apapun. Kena misqala dzarrah, sekecil atom, sekecil proton gitu. Kenapa Allah tidak berbuat zalim? Apa kira-kira jawabannya? Kenapa Allah tidak berbuat zalim? Ada yang tahu jawabannya? Insyaallah dapat semen 1 sak. Karena Allah tidak bergantung kepada siapapun. Allah tidak membutuhkan apapun. Sehingga apa? Allah tidak akan berbuat zalim. Buat apa menzalimi kalau dia tidak bergantung dengan siapapun? Maka kebalikannya, kenapa manusia seringkali berbuat zalim? Karena dia butuh kepada apapun dan bergantung kepada siapapun. Makanya kadang-kadang ini contoh kasusnya, ketika seorang ayah menzalimi anaknya. Apa contohnya? Ketika anaknya dikurung pada pandemi ini, nggak boleh kemana-mana, nggak dikasih uang jajan. Zalim nggak kira-kira? Udah makanan di rumah nggak ada, uang jajan nggak dikasih, nggak boleh kemana-mana. Kenapa dikatakan kezaliman? Karena ayah punya kebutuhan dari anak agar anaknya mau mendengar apa kata ayahnya itu. Dikurung sedemikian rupa. Padahal zalim. Dalam dua lembaga pendidikan atau pesantren, kenapa santri dan anak didik itu diberikan sanksi hukum macam-macam? Karena pimpinan itu pengen biar santrinya, anak didiknya taat dengan aturan yang ada, sehingga sedikit banyak yang menzalimi hak orang tersebut. Tapi ketika Allah mengatakan innallaha la yazlimu misqala dzarratin, Allah sekali-kali tidak akan menzalimi sedikit apapun. Tapi kata Allah Pak, wa intaku hasanatan yudha'ibha. Tapi sebaliknya, kalau ada perbuatan-perbuatan baik oleh manusia, Allah lipat gandakan pahalanya itu. Bahkan wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah akan berikan dari sisinya itu kenikmatan pahala yang begitu besar, begitu agung. Ini jamaah rahimakumullah, makanya perlu kita memahami hakikat kezaliman yang sebenarnya. Makanya prinsipnya kezaliman itu harus dihentikan. Kenapa? Karena nasihat Rasul pada kita dalam sabdanya beliau mengatakan unsur akhaka zaliman au mazluman. Ya kalau kita tulis unsur akhaka dulu diplesetkan hadis ini. Unsur artinya apa? Unsur artinya apa? Bahasa Arab dari kata nasoro yang suruh fil amrnya unsur. Artinya tolonglah. Nah kalau akhoka dulu dikatakan tolonglah akhok. Dipesetin gitu. Maksudnya saudaramu. Kan viral dulu itu sampai seorang tokoh ulama sekalipun gitu. Jadi ahok harus ditolong. Ini Nabi menyatakan unsur ahoka zaliman au mazluman, baik dalam keadaan berbuat zalim atau terzalimi. Makanya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana menolong saudara kami yang dizalimi, tapi kami tidak tahu bagaimana saudara kami yang berbuat zalim. Apa kata Rasulullah? Kufa an zulmihi, hentikan kezalimannya. Fa innahu nasruhu, itu merupakan cara menolong saudara kita seperti itu. Jadi hadis ini memerintahkan pada kita agar apa? Unsur akhoka, berarti dengan usaha. Dan kufa an zulmihi, kita cegah kezalimannya, hindari, hentikan. Karena lagi-lagi kezaliman itu sifat adalah sifat dasar pada manusia yang jelek. Kan kalau kita lihat dalam surah Al-Ahzab, Allah ketika mengamanahkan kehidupan pada kita ini, apa kata Allah? Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sungguh telah kami tampilkan, kami berikan amanat kehidupan kepada langit, bumi dan gunung.
Fa'abaina ayahmilnaha, mereka enggan, tidak mau menerima amanat tersebut. Kenapa? Wa asfaqna minha, karena enggak kuat, takut khianat. Wa hamalahal insan, manusia tiba-tiba datang menerima amanat tersebut. Apa kata Allah? Innahu kana zaluman jahula. Padahal manusia punya dua sifat dasar yang buruk. Pertama, selalu berbuat zalim. Kedua, selalu berlaku bodoh. Makanya saya menyampaikan kajian begini di Masjid Al-Iman itu. Akhirnya menuai diskusi sangat kental sekali. Judulnya berat. Apa itu? Tindakan orang munafik adalah kebodohannya. Kenapa? Karena nifak tadi bagian dari kezaliman manusia. Maka kita akan penyebab kezaliman, pertama sifat asyuh, sifat bakhil. Yang kedua adalah sifat nifak, yaitu adanya unsur munafik pada dirinya. Karenanya kalau ketika orang terhinggap dengan sifat nifak atau munafik itu, dia tidak tahu lagi mana yang baik, mana yang buruk. Karena bagi dia sama aja. Mau bohong sama, mau jujur sama. Kenapa? Enggak ada bedanya. Karena nifak itu dia sembunyikan kebenaran dalam dirinya, ditampilkan kebohongan-kebohongan semuanya itu. Makanya balasan munafik begitu berat. Kata Allah apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu jatahnya di akhirat nanti di kerak neraka yang paling dalam. Pernah lihat neraka? Keraknya pernah lihat? Pernah lihat keraknya? Kalau dulu di Jakarta itu ada tradisi kalau mau lebaran ngaduk dodol. Nah, keraknya itu enak. Kenapa? Yang lain masih lembek, keraknya udah mulai garing, manis, nah gurih. Maka anak-anak senang nyari keraknya. Jadi di kencengnya itu, tau kenceng ya? Walinya itu. Nah, itu biasanya kalau udah disedok semuanya, itu nempel pada di kenceng itu namanya keraknya. Dan ada lagi namanya kerak minyak juga ada gitu ya. Jadi kalau bikin minyak pakai kelapa itu nanti ada yang nempel-nempel. Itu semuanya kalau kerak itu enak, gurih gitu ya. Tapi ini kerak neraka. Jadi berjamaah rahimakumullah, bahaya orang munafik kenapa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi orang munafik jatahnya di kerak neraka, artinya bagian paling dasar, menjadi bara api di situ. Menjadi bahan bakarnya. Sehingga apa? Bukan sekedar panas, jadi bara api. Itulah kita katakan akibat dari kemunafikan itu. Makanya munafik ini sifat nifak bagian dari penyebab orang berbuat zalim. Pertama karena sifat bakhil, kedua sifat nifak, ketiga adalah karena manusia itu tidak mampu memberi atau mendapatkan segala apa yang dia inginkan. Coba kalau seandainya dunia ini bisa dilipat sebesar daun kelor saja gitu, pasti setiap kita akan menguasai itu semua. Rupanya dunia ini luas gak? Luas. Akhirnya apa? Manusia itu berangan-angan, berharap gimana menguasai dunia ini. Sudah dapat jabatan ini, ingin jabatan yang lain. Dapat kekayaan gini, ingin kekayaan yang lainnya. Makanya saya, yang kemarin saya ceritakan, kami dari tim Iwaris ini sedang memanfaatkan peluang bagaimana menyelamatkan umat dari tindakan kekuasaan yang zalim. Itu di daerah Dawan sana, Cikampek, itu ada tanah garapan. Dan itu luas banget, hampir ratusan hektar di pinggir tol itu. Ternyata apa? Tanah itu katanya bukan tanah PTPN. Jadi kalau PTPN itu namanya bisa dikuasai oleh sekelompok orang yang tanda kutipnya menguasai Indonesia ini. Yang kalau kata Presiden Perancis, ini presiden pertama Indonesia sekarang ini. Presiden yang sebenarnya gitu ya. Kata Presiden Perancis gitu ya.
Dia kuasai semua, rupanya itu nggak bisa dikuasai karena dia ingin menyatukan dengan Mekarta. Tahu kan punya Mekarta? Nah, ya, itu nggak usah sebut lagi namanya. Akhirnya apa? Dia berupaya untuk menguasai itu dengan cara, mohon maaf, kelompok-kelompok mereka per individu dikasih dana untuk membeli hak garap itu pada masyarakat. Makanya kita lagi berlomba-lomba ini, gimana biar kita bisa memanfaatkan tanah garapan itu. Dan alhamdulillah Iwaris baru dapat 7 hektar. Mereka tidak dapat 3 hektar langsung dipagar kawat langsung. Sementara kalau kita usahakan, kalau upayakan di situ, padahal itu tanah garapnya harganya per hektar kalau kita beli garapnya itu cuma 20 juta. Tapi biaya pagar dengan kawat itu 25 juta. Jadi lebih mahal pagarnya daripada tanah garapannya itu. Akhirnya kita pakai bambu aja dengan modal 500.000. Jadi cuma bambu 2 belah itu biar sapi nggak masuk. Nah, kenapa? Karena jadi jalan tembus sapi itu. Jadi kadang puluhan sapi lewat situ. Padahal kita usahanya mengembangkannya dengan menanam ubi. Nah, ini kembali kita katakan bagaimana kita berupaya untuk memahami bahwa dunia ini luas juga rupanya. Dan ternyata usaha kita enggak seberapa dibanding mereka. Tapi minimal punya kontribusi. Begitu seterusnya. Karena prinsipnya ketika orang kenapa zalim? Karena dia menguasai dunia, makanya segala cara dia tempuh. Dia halalkan semuanya. Sehingga dengan wastahallu maharimahum. Mereka saling menghalalkan hak-hak Allah yang mereka langgar begitu saja. Ini terkait dengan kezaliman manusia disebabkan karena mereka itu tidak mau mengendalikan atau menguasai dunia ini. Dan salah satu penyebab dari kezaliman manusia adalah karena manusia itu bersifat sombong, sifat al-kibar. Makanya dikatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratan minal kibar. Tidak akan masuk surga berarti masuk apa? Masuk neraka. Yang mana orang tersebut ada seberkas sifat sombong dalam hatinya. Itu baru sekecil itu. Gimana kalau semuanya? Makanya manusia tersombong di dunia ini siapa? Fir'aun. Kenapa? Setan sampai kagum. Ya, kayak setan sampai kagum. Kenapa? Kata setan, kita ini makhluk yang sombong, disuruh sujud madam kita nggak mau. Aba wastakbaro. Tapi kita tidak pernah mengatakan sebagai Tuhan. Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Jadi bukan ngaku sebagai nabi, sebagai Tuhan. Kalau nabi kecil begitu dia. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Sayalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Itulah pengakuan Fir'aun. Makanya begitu sombongnya Fir'aun itu. Apa yang terjadi? Kezaliman terjadi pada masyarakat saat itu. Ini jamaah rahimakumullah. Makanya ketika kita bicara akhir kezaliman ini, lagi-lagi Allah menjelaskan dalam firman yang lain. Dalam surat Yunus ayat 44, apa kata Allah? Innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nas anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusialah yang telah berbuat zalim untuk dirinya sendiri. Jadi langkah ini kita katakan bahwasanya kezaliman ini adalah merupakan tindakan yang sifatnya melanggar aturan dan syariat. Makanya orang bicara, kalau kita tadi umpamanya kurung anak kita, enggak dikasih uang jajan balik kemana-mana, zalim atau tidak? Dasarnya apa dikatakan zalim? Nah, makanya harus tahu, kita paham dulu, zalim itu apa sebenarnya? Zalim itu apa? Hah? Jadi katakan mukhalafatul ahkam wasyara'i. Yang namanya kezaliman yaitu melanggar aturan-aturan hukum dan kesepakatan yang disepakati. Itu namanya zalim. Apa saja bentuknya. Makanya kasus yang bulan lalu itu yang sempat viral, itu kasus tanah wadas
Ya, di mana itu? Di Purworejo. Nah, permasalahannya kira-kira siapa yang zalim? Ketika masyarakat desa Wadas itu nggak mau meninggalkan desanya. Sementara, mohon maaf ya, oknum dari pemerintah itu dia ingin mengusir mereka. Nah, dengan dalih, dengan alasan ingin membuat bendungan bener kalau salah. Namanya kecamatan bener gitu ya. Jadi memang di Jawa itu di tengah-tengah banyak nama-nama yang unik-unik. Nah, di daerah Sragen itu ada nama kecamatan apa namanya? Suruh. Ya, ada yang pernah lewat. Daerah Boyolali, Sragen, kalau lewat itu ada namanya kecamatan Suruh. Siapa yang suruh? Nah, ini termasuk di sini ada kecamatan bener di Purworejo itu. Nah, padahal kalau kita lihat membuat danau itu tidak seluas itu. Ini satu desa kurang lebih 216.000 hektar sekian. Dan ternyata di balik desa itu ada kekayaan alam. Itu batu andelit namanya. Nah, itu yang dinominal harganya itu kalau semua satu desa itu sekitar 7.881 triliun. Pertanyaannya saya katakan, kira-kira kalau pemerintah menguasai hal itu zalim atau tidak? Ketika rakyat situ tidak mau pindah, ingin dia mengeksploitasi kain tersebut, zalim atau tidak? Nah, kenapa dikatakan zalim tindakan tersebut? Lihat kembali pada undang-undangnya, peraturannya. Bahwa dalam Undang-Undang Dasar pasal 33 dikatakan gitu ya, bahwa kekayaan alam Indonesia ini dieksploitasi semata-mata untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk mensejahterakan para konglomerat atau cukong-cukong gitu. Itu masalahnya. Jadi kezaliman di situ berangkatnya. Ketika melanggar aturan kesepakatan ataupun peraturan, berarti dia telah berbuat zalim. Makanya saya katakan ketika kita ngurung anak tadi zalim enggak? Lihat kesepakatan itu. Makanya biasanya di rumah tangga ada aturan-aturan yang bahkan tidak tertulis, tapi merupakan salah satu hal yang tersirat dalam benak hati kita semua. Jadi kalau dalam bahasa pesantren itu namanya domir gitu ya. Jadi domir itu bukan domir dalam bahasa Arab atau ungkapan bahasa, tapi domir perasaan dalam hati manusia masing-masing atau fitrah. Umpamanya kalau kita ketemu orang tua, kemudian kita salamnya, hai pak gitu, hai gitu. Itu ada aturannya enggak? Ada undang-undangnya enggak? Enggak ada, tapi domir kita main. Ini orang tua kita, dengan dialah kita lahir di muka bumi ini. Kok nyalaminnya begitu doang? Gitu ya. Apa dia bilang, hai coy, gitu ya. Kan ada kan? Orang tua panggil bro, gitu ya. Coba perhatikan itu, kadang-kadang banyak viral itu. Anak saking akrab orang tua saling memanggil bro-bro aja, broro gitu ya. Ini jamaah rahimakumullah, makanya ada domir dalam hati kita itu. Apa itu? Yang membuat kita itu sadar bahwasanya dalam diri kita itu ada aturan akhlak. Nah, ketika akhlak itu muncul, maka kezaliman mulai sirna. Makanya saya katakan, gimana cara kita memberantas kezaliman, teman kezaliman? Kita harus melihat sejauh mana, sebesar apa bentuk kezaliman tersebut. Ternyata dalam kehidupan kita sebagai umat di dunia ini, terutama di Indonesia, kezaliman sudah bersifat terstruktur. Makanya wajar dikatakan seorang ulama, az-zulmu wal batil. Jadi kezaliman itu merupakan kebatilan. Apa itu kebatilan? Sesuatu yang sifatnya melanggar aturan dan keluar dari tuntunan yang sebenarnya, itu batil namanya. Contoh, kita sholat baca Fatihahnya bagus gitu kan, tapi enggak baca tasyahud, kemudian dia salam, sah nggak sholatnya? Batal nggak sholatnya? Batal. Dia sholatnya bagus, khusyuk, tapi mohon maaf, habis wudu dia buang angin, tapi nggak wudu lagi, batal nggak sholatnya? Batal. Padahal dia berusaha sebaik mungkin.
Jadi kata-kata az-zulmu huwal batil, kenapa? Karena kezaliman itu menggambarkan tidak akan diterima oleh Allah SWT segala amal perbuatannya. Makanya hindari kezaliman tadi, kata Rasulullah, iyyakum wa zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Dan Imam Ali mengatakan tentang kebatilan ini, kata beliau apa? Al-haqqu bila nizamin yaglibuhul batilu binizam. Kebenaran yang datang dari Allah itu tidak dimanage dengan baik, mudah dikalahkan dengan kezaliman atau kebatilan yang dimanage dengan baik. Makanya sekarang kita katakan orang sering terkecoh. Kenapa? Dibias demikian rupa kehidupan kita ini, akhirnya nampaklah bagi kita yang hak seperti yang batil dan yang batil seperti yang hak. Contoh momennya, ini kan lagi viral sekarang ini ketika masalah kumandang azan gitu. Kira-kira suara azan hak atau batil? Hak, kan mesti gitu, hak. Kenapa? Itu ketetapan Allah SWT. Karena dalam hadis Nabi dikatakan idza nudiya lis-shalah adbaros syaiton. Kalau sudah dikumandangkan azan untuk sholat, setan lari terbirit-birit. Walahu durat, dan setan punya kentut. Jadi lari sambil terkentut-kentut. Kenapa? Naik tangga, turun tangga. Nah kemudian ketika selesai kumandang azan, datang lagi dia goda manusia agar apa? Tidak mau berdoa dan bersalat pada Rasulullah. Makanya ketika orang azan ngobrol aja, selesai azan ngobrol gitu ya. Kenapa? Setan masuk itu. Sampai akhirnya dikumandangkan iqamah, setan lari lagi. Karena tidak ingin mendengar kalimat syahadat yang diucapkan oleh manusia itu. Tetapi apa? Ketika manusia sholat, setan datang lagi menggoda manusia. Nah kenapa? Rupanya alasannya, kenapa ketika azan qomat setan lari? Takut karena muazin dan mukim dalam hal ini tidak terkena pengaruh riya dalam perbuatannya itu. Makanya kata Rasulullah apa? Kalau azan sampaikan sekeras-kerasnya, bukan dikecilkan volumenya. Itu perintahnya. Azan harus sekeras-kerasnya. Makanya kenapa dipilih Bilal? Karena Bilal punya suara yang lantang dan enak suaranya. Ada suara lantang tapi serak-serak basah. Nah, kesian pada basah semua nanti. Ini yang azan kakek-kakek, usia baru 85 tahun. Gigi tinggal 2, udah tidak manual lagi, metik giginya udah. Metik. Enggak pakai dikunyah, tinggal doang. Tapi udah gigi metik udah. Ya udah usia 70 tahunan udah giginya gigi metik, bukan lagi manual. Dia azan nyebut huruf nggak fasih, napas seg-segan. Gimana mau indah mendengar pandangan atau dengar suara azan itu? Padahal terus apa? Kumandangkan azan sepanjang suaramu itu. Kenapa? Allah akan bangkitkan para muadzin di akhirat nanti sepanjang suaranya ketika kumandang azan. Harus dikecilkan volumenya. Berarti zalim, melanggar aturan. Begitu seterusnya rahimakumullah. Makanya dalam hal ini kita katakan ketika bicara masalah bagaimana cara menyikapi kezaliman ini, kalau kezaliman sudah terstruktur, maka upaya kita untuk menghentikannya juga dengan cara terstruktur, bukan dengan cara masing-masing. Makanya itu kita katakan yang namanya hak dan batil, kata Allah apa? Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakan Muhammad, kalau datang yang hak, batil pasti akan binasa. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan pasti akan binasa. Tetapi masalahnya gimana kok hak datang masih tetap eksis? Karena kita salah dalam memanage hak itu. Kenapa? Karena Ali mengatakan tadi al-haqqu bila nizamin yaglibuhul batil binizam. Kebenaran tanpa dimanage dengan baik mudah dikalahkan dengan kebatilan yang dimanage dengan baik. Berarti sekarang kita harus belajar. Kita harus memahami bagaimana cara kita membangun yang hak dengan sistem yang baik.
Makanya prinsip pertama, jangan pernah dikembangbiakan yang namanya khilafiyah yang berlebihan. Sehingga apa? Dia maunya begini, si anu maunya begini, nggak pernah mau akur. Insya Allah nanti bulan depan kita akan bahas ya, menjelang Ramadan itu tentang fenomena terjadinya hilal untuk mendapatkan satu kalender hijriah itu. Biar masing-masing kita paham kenapa berbeda, kenapa tidak sama. Jangan ribut mulu. Ini gara-gara masalah hilal aja akhirnya ribut, saling menyalahkan, mohon maaf, saling membid'ahkan dan mengkafirkan, nauzubillah. Padahal itu memang fenomena yang memang terjadi setiap umat saat itu. Ini jamaah rahimahullah, makanya kita katakan di samping kita untuk menghentikan kezaliman, pahami dulu terhadap kezaliman itu melanggar kah? Kalau melanggar, zalim berarti. Oh, saya berbuat ini ada aturannya, ikuti aturan. Kalau memang benar, nggak zalim namanya. Makanya contoh saya katakan tadi, kenapa para kiai, para pendiri pesantren itu memberikan disiplin pada santrinya? Karena ada aturannya. Apa aturannya? Dia ingin mendidik anak santrinya jangan terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh luar. Makanya dibikin pagar besar ya, untuk menghalangi saling komunikasi dengan orang luar itu. Makanya seorang santri nggak boleh main handphone. Walaupun ketika wali muridnya datang, nantinya berebut main handphone. Gitu. Makanya kadang-kadang dulu waktu anak masih pesantren, kalau orang tua datang itu bukan kangen sama orang tuanya. Tanya Pak Jainuddin. Jauh-jauh datang nemuin anak, apalagi di Gontor gitu ya. Waktunya sangat terbatas, kadang istirahat cuma 5 menit. Kita ketemu, bukan ketemu orang tua salam orang tua atau nanya, "Pak, gimana kabarnya?" Enggak. "Pak, pinjam handphonenya, Pak." Inilah kendala, godaan seperti itu. Makanya sungguh sangat amat unik sekali kalau ada pesantren berhasil tapi anak santrinya dibebaskan main handphone, nggak mungkin. Kenapa? Karena pengaruh itu sangat dahsyat sekali. Nah, ini kita katakan ketika dicegah anak seperti itu bukan zalim. Kenapa? Target tarbiyah pendidikan itu bagaimana menyelamatkan anak didik jangan sampai terkontaminasi dengan lingkungan yang tidak kondusif itu. Jadi begitu jamaah, makanya lihat aturan dulu, kesepakatan. Dalam rumah tangga ya begitu. Umpamanya, mohon maaf, ini bangun rumah tangga, suami istri bikin peraturan. Kita bikin aturan di rumah tangga ini. Jadi anak-anak nggak boleh keluyuran, apalagi kalau malam hari. Maka di anak keluyuran pulang jewer, nggak zalim. Pas sudah umur 17 tahun tetap nggak zalim selama dia masih di bawah pengayoman hidup kita sebagai orang tua. Dia lapor ke hak asasi manusia, haknya telah dibatasi, dirampas oleh orang tuanya. Loh, kok orang tua ngerampas hak anak? Padahal kata Nabi apa? Anta wa maluka li abika, dirimu dan hartamu milik orang tuamu. Masa ngerampas hak sendiri? Itu keliru kadang-kadang. Makanya jangan kita merasa sudah memahami kehidupan dengan baik dengan adanya hak asasi manusia internasional itu. Disitulah mulai awal kehancuran kita dalam berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat di dunia ini. Itu kita katakan karena sifat takabur tadi, sifat bakhil dan sifat tidak mampu menguasai apa yang diinginkan, muncullah kezaliman tersebut. Dan kemudian ketika kita untuk menyingkirkannya atau menghentikannya, maka lihat kondisi kezaliman. Kalau sudah terstruktur, harus dengan struktur juga. Makanya jadi penentu nanti ini, ketika Indonesia akan memilih calon pemimpin ke depan. Kalau masih nggak sadar juga, nikmati kezaliman yang terus menerus. Kenapa? Karena orang hanya terbuai hari itu. Gara-gara didatengin 100.000 mulai berubah. Padahal 100.000 bisa membuat dia puluhan tahun menderita. Begitu seterusnya. Makanya kemarin sempat heboh ketika ada istilah begini. Ketika ada orang ingin goreng tempe nggak ada minyak. Iya, dapat minyak, tempenya nggak ada. Nah itu ternyata ini setelah kami bermain di pertanian sekarang ini,
kita sering komunikasi dengan para petani, dengan para bos-bos pertanian. Salah satu kesimpulannya begini, rupanya gitu, ini terbongkar ketika kebetulan Iwaris ini kan dia punya unit usaha, yaitu usahanya membuat pupuk organik. Dan kita punya mesinnya, dan kita produksi itu untuk bantu pertanian. Ternyata pupuk organik ini itu memangkas biaya pertanian, bukan hanya sekedar 90 tapi 300%. Kenapa? Karena biasanya petani untuk mengelola pertanian itu dari mulai pupuk sampai perawatan itu 1 hektar bisa 4,5 juta. 1 hektar tanah. Tapi dengan pupuk kita berikan 1 botol cuma 150.000 dan bisa untuk 1 hektar itu. Jadi jauh sekali. Akhirnya apa? Didengar oleh sekelompok orang, dicoba tes case, dibawa ke Sumatera, ada perkebunan sawit di sana. Itu ribuan hektar perkebunan sawit. Dites akhirnya apa? Dicoba betul 2 pohon dites, yang satu disiram pupuk ini, satu ini tetap pakai pupuk kimia, pupuk oranye, pupuk urea dan sebagainya. Ternyata salah satu gerakan-gerakan yang akan membangkrutkan para petani itu, dengan pupuk urea atau pupuk kimia itu, tanah itu kalau 3 tahun disini pupuk terus dia akan mati, kering. Baru bisa lagi dipakai setelah 2 tahun disimpan dulu, tidak diapa-apakan. Jadi biar disiram hujan terus sampai lentur kembali. Tapi dengan pupuk organik ini nggak ada kata berhenti. Kenapa? Karena bakterinya tetap hidup terus itu mengelola tanah tersebut. Akhirnya apa? Kita ditantang untuk bisa mensuplai 9 ton per bulan untuk pertanaman kelapa sawit. Ternyata kita suri punya siapa? Oh, punya si Ano, nggak jadi. Gitu. Akhirnya kita memang semata untuk membela umat, bukan kita membantu mereka untuk menyesatkan umat. Inilah jamaah rahimahullah, makanya lihat terstruktur di kezaliman itu. Kita harus paham dengan struktur tersebut. Dan terakhir, kita harus ingat juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan pada kita bahwa setiap kezaliman pasti ada akibatnya. Kenapa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah atau mereka punya tipu daya, Allah lebih baik tipu daya daripada mereka semuanya. Makanya ketika Allah katakan yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi ketika mereka berupaya untuk melakukan tipu daya pada orang mukmin, pada Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak akan melakukan hal itu kecuali untuk dirinya sendiri. Cuma sayangnya mereka tidak menyadari hal tersebut.